Ya udah kedua deh, ikhlas saya dah. Kedua. Berarti emang Percaya deh kedua. Berarti emang lu agak lebih baik mereka puasa. City Tapi alasannya apaan? Alasannya trofi City ini masih di bawah Arsenal. Kalau gue masih spesifik itu aja. Jadi kayaknya City ini kan klub baru, udah lah. Kalau City juara kayaknya udah ya nggak apa-apa, biarin aja jadi Liga Tani lah, Premier League. Oh gitu. nggak mungkin, gue nggak percaya kalau bakal jadi Liga Tani Premier League. Bakal masih bakal lihat City komposisi pemainnya sebagus itu, dan Guardiola sih faktor X-nya tetap mentalnya gitu kejaga. Tapi masih dikatain monyet ya, dia punya klub gitu ya. Ya Allah, sian Ya banget. berarti kan Enggak kesian, masih dikatain kan, bukan gue yang ngatain. Oh dia ganteng, enggak itu dia. Ini ganteng, ini ganteng gila. Vini ganteng. Masa Vini monyet? Kan yang ngatain banyak yang ngatain monyet. jatuhnya Bukan kayak gua. pemain Benfica ya. Ngomongnya gini lah. Apa? Ngapain? Tapi open play match seenggaknya. Oh ya nggak apa-apa. Open play atau Open set play, sama. tapi open play. Sama-sama gol. Sama-sama satu. Intinya Susah MU soalnya iri nggak bisa set piece kalau gitu. kata Coach Jasin, Apa? yang you still win the game apa? Iya. Lu bulan 3 gol, golin 4 gol, Gol. still win the game. Benar. Akhirnya itu waktu Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. gimana Rom? Hari ini kita kedatangan banyak tamu ya. Lagi-lagi Tamu besar. tamu besar. Timur Tengah. Kita datangkan langsung dari Arab Arab Saudi. Saudi penggemar Dua shawarma. orang. Shawarma. Anjir. Dua orang Arab yang penggemar sepak bolanya lumayan lah. Yang satu knowledge oke, Yang satu yang satu beneran oke lah. Oke. Beneran oke secara olahraga. Sedangkan Muhammad ini kan udah pernah yang kemarin. Nah kita Iya. undang lagi nih karena sama-sama Arab kan. Di Iya. video sebelumnya Muhammad juga udah pernah kan kita bahas apa soal futsal sama bahas soal Arsenal ya. Iya. Disclaimer, ini dia berdua ini teman SMP kita guys. Benar. Iya. Teman SMP kita. Dan gimana? Halo, gua Sagar. Enggak usah kenalan. Nggak usah kenalan. Langsung aja langsung. Wah, dibungkam ya. Langsung Jatuhnya main terkenal. Ya, kenalan dong. Gal, apa namanya kesibukannya apa Gal sekarang? Sekarang di Bandung, gua di konveksi. iya? Jalanin konveksi. Ya. Udah berapa tahun di situ? Baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Konveksi apa tuh Gar kalau boleh tahu? Konveksi baju, kita bikin baju gitu. Perusahaannya apa tuh? Namanya Lu PP apa gimana di sana? Pepe. Enggak, tinggal di sana. Jauh banget. Wus mahal bet, gila. Wus Ya mahal kan bet. bisa naik bus ya. Iya. Bisa naik motor. Iya. Oh iya, bener. Waktu tuh mahal bet, gila. Itu konveksi buat apa tuh Gar biasanya? Biasanya kita produknya ada jersey, ada baju jersey. muslim kayak gitu bisa gitu. Oh, Mostly Mostly baju apa? muslim, Mostly baju muslim sama jersey sih. Paling sering gitu. Pernah apa namanya? Brand terbesar yang lu pegang apa? Sofa kolaborasi sama Gak apa-apa sebutin aja. Enggak apa-apa, santai. Iya. Santai. di iya. Gak kena copyright. Gak kena license. Iya. Gua kenal sama benar. teman gua dia. Oke. Terus Terus si Mamet sih, gue pengen apa namanya kita ketemu Mamet lagi. Terus kita kan kemarin juga ada sempat Arsenal main nih. Iya. Arsenal seri. Duh, sama ya. Dua sama lawan siapa tuh? Wolves memang susah. Itu gimana Met tanggapan lo Met Arsenal seri? Karena di episode sebelumnya lu sempat ngomong tuh kayak bulan Maret ini Bakal jadi ya penentu. iya, Penentu. ini Februari pertengahan ngelihat apa namanya progres mau ke Maret nih transisi. Ya menurut gue sih ya benar gitu, emang nggak akan aman ya Arsenal sendiri, karena memang ya kita kalau lihat gue targetin sampai bulan Maret aja udah Agak sulit. ya selisih kalau City plus satu matchnya juga menang kan juga selisih cuma 2 poin, dan menurut gue itu nggak aman, bakal jadi penentuannya nanti Arsenal ketemu City menurut gue. Oh itu kapan kira-kira Arsenal ketemu City? Arsenal ketemu City tuh akhir Maret atau awal April gitu kalau nggak salah. Ini emang tanggalnya belum jadi ya? Tanggal belum ada. Udah ada, cuma Ada. Berarti bukan kira-kira lagi itu. Iya. Kurang lebih. Soalnya Arsenal akan ketemu City dulu di Eva. bukan, Carabao final di tanggal Oh 22 ketemu Maret. ya? Iya. Yakin tuh menang tuh. Anjay. Kalau final sih Anjay. masih
ya udahlah Udah, 50-50 match. Kalau liga ini konsistensi soalnya kan. Yang penting set piece ya, set piece kencangnya. Aman lah. Aman lah. Set piece lah. Iya. Emang nggak suka sama itu? Apa boring menurut lu? Arsenal ya gitu sih kebaca ujung-ujungnya kedua sih biasanya ya kita lihat aja. Jagain trofi maksud lu? Betul. Gimana Met tanggapan? Gue lebih kelas City yang juara gitu. Oh, Gak lu lebih apa-apa. suka City juara. Meskipun gue fans MU tapi City gak Oh, apa-apa. disclaimer, dia fans MU. Iya. Ternyata fan MU. boleh. King, ya King, ternyata. Fans Siap. fisik, Coba kasih fans selebrasi fisik. dikit. Kasih selebrasi Cunha dikit. Sunha yang Sunha tuh Jaipong anjing itu dari Sunda dia. aslinya dari Iya. dari Bandung. Nya. Ece Unha anjing. Maksudnya dari Bandung berarti. Iya, Ece. Gue mau denger dong apa namanya tanggapan lu fans MU ngeliat set piece takernya dari Arsenal. Oh emang bagus karena bisanya itu doang sih soalnya. Salah satunya kalau nggak itu apalagi coba. Tiki Taka oke lah ya karena ngikutin kopi dari Guardiola banget kan Arteta kan murid Guardiola nih. Cuma sayangnya nggak punya De Bruyne gitu, Odegaard ditinggi-tinggiin ya, aduh. Makanya set piece-nya doang yang oke lah gitu. Ya izin Coach Justin. Izin Coach Justin ngeri nih. Terus kalau sebagai fans MU ngeliat MU yang sekarang transisi dari apa? Sebelumnya pelatih siapa? Lupa gue. Pelatihnya Ruben Amorim. Iya. Nah, ya Ruben itu. Ke sekarang nih Carrick nih. Menurut lu gimana? Ya Dari berapa match nih? Sekarang udah 4 berarti 4 apa 5 gitu ya 4. Ya 5 lah. Itu transisinya positif lah. Cuma tetap aja sih gue masih belum percaya ya. Kalau pelatih MU ini kayaknya kalau udah sampai 4 tahun baru gue akan percaya sih. Makanya ngelihatnya positif, perubahannya positif. Cuma masih butuh pembuktian lah. Kita lihat nanti harus 4 tahun dong. Kayak patokannya Fergie. Oh, Fergie cukup panjang soalnya. Fergie sih, meskipun terseok-seok 3 tahun pertama karena dulu juga mungkin media nggak berisik ya nggak kayak sekarang kan. Gitu. Berarti fans MU berisik. Berisik lah, katro fans MU tuh. Katro. Gue fans MU nih ngeliat fans MU yang lain. Aduh. Walaupun fans MU Indonesia tetap katro berisik. Gue bahasnya Bangladesh. Anda Sagir Al-Jaidi mengakui itu berisik fans. berisik betul terlalu. Sagir Al-Jaidi. Betul. Enggak, rumahnya di bip aja, rumahnya di bip aja. Tapi emang berisik, aku aja dah. Udah deh. Emang berisik sih fans MU gua akuin. Terus gimana nih Matt kalau misalnya menurut lo Arsenal pede nggak lo bisa stay di peringkat 1 terus? Sekarang beda berapa poin? Kalau bedanya tuh masih 5 poin karena kan Selisih juga 1 poin ya? masih nyimpen 1 match. Iya, selisih 1 match ya. Jadi kalau bicara dari lihat game weeknya Arsenal di weekend ini bahkan Arsenal tuh ketemu Tottenham kan. Meskipun gue ngerasa Tottenham yang sekarang juga udah selesai juga kan sama Thomas Frank. Iya. Jadi di match day besok juga bisa juga jadi kalau nggak salah siapa pelatihnya Igor Tudor. Betul. Igor Tudor ya? Pelatih Tottenham. Tottenham yang baru ya. Yang baru. Jadi orang Batak. Igor itu. jatuhnya itu Igor. Liga 1 ya. Kalau misalkan ada pemain Sundanya, ada pemain Batak. Bener. Alamak. Astaga. Bisa jadi honeymoon periodnya buat ini aja sih, buat pelatih baru biasanya punya taktikal yang baru juga dibawa buat klub. Terus juga menurut gue pertandingan derby nggak bisa dilihat di atas kertas aja sih karena pasti intensitasnya juga tinggi menurut gue. Kayak gitu. Jadi kalau bicara Arsenal, gue masih tetap sama sih. Gue masih mau lihat sampai bulan Maret dulu. Karena ini juga jaraknya juga udah nggak jauh ya sebenarnya ya. Iya benar. Gitu. Jadi ya menurut gue tetap sih Arsenal harus cepet atau lambat harus cepet balik lagi sih karena beberapa media pun juga udah mulai gembar-gembor nih terkait dengan battlingnya Arsenal di Premier League kan. Kayak gitu. Emang media apa sih? Maksudnya gembar-gembornya gimana tuh? Ya sama lah kita di fans Mulai MU berisik. ngomong. Gajah kapan turun? Kayak gitu-gitu berarti. Gak apa-apa. Tanggapan dong Gar. Ya udah kedua deh, ikhlas saya dah. Kedua. Berarti emang Percaya deh kedua. Berarti emang lu agak lebih baik mereka puasa. City iya. Tapi alasannya apaan? Alasannya trofi City ini masih di bawah Arsenal. Kalau gue masih spesifik itu aja. Jadi kayaknya City ini kan klub baru udah lah. Kalau City juara kayaknya udah ya nggak apa-apa biarin aja jadi Liga Tani lah Premier League. Oh gitu. nggak mungkin, gue nggak percaya kalau bakal jadi Liga Tani Premier League. Bakal masih bakal lihat City komposisi pemainnya sebagus itu dan Guardiola sih faktor X-nya tetap
mentalnya gitu kejaga banget sih. City mau sehancur apapun juga ujung-ujungnya nanti bounce back juga sih. Karena faktanya yang udah-udah begitu. Lu terima, Met, kalau City Kalau sebenarnya memang pasti ya karena title race sama City musim ini juga memang apa ya masih ya tetap jadi sosok yang biasanya di week terakhir Premier League sisa kalau nggak salah 11 apa 12. Iya. Oh, 11 match Kita lagi. 11 match Iya. lagi sebenarnya. Cuman menurut gua buat City mungkin itu sedikit ya, tapi kalau buat yang levelnya kayak masih Arsenal menurut gua itu masih Sangat banyak. panjang Masih banyak. menurut gua. Panjang, Kayak betul gitu. betul. Tapi ngomongin tadi ya highlight soal Liga Tani Premier League. Lu percaya gak kalau itu Premier League tadi bakalan di highlight jadi Liga Tani? Ya yang juara paling Bisa jadi kalau bisa jadi nggak sih? kalau Lah yang satu juara dek- coba lihat dari 5 tahun ke belakang cuma satu 2 dekade tim doang. inilah. Iya. Tim itu aja cuma 2, City Liverpool doang udah. Iya, benar. Kurang Tani apa lagi coba. Lagi-lagi Arsenal jadi Southampton trophy. Betul, betul. Tapi gue juga nggak sepakat sih. Ya, Jujur gue nggak sepakat. Karena Kalau prosesnya iya kompetitif tapi kan pada akhirnya kan juaranya kan itu lagi. Outputnya. Outputnya itu lagi. Tapi kalau bicara Liga Tani ini dia nggak cuma juara sih menurut gua. Dia harus dominasi. Dominasi PSG Terus contohnya. ya dia nggak cuma juara di liga, biasanya di Kompetisi turnamen lain. kompetisi cupnya dia juga pasti Domestiknya lah. cup domestiknya dia harus megang juga lah bahasanya. Yang kalau kita lihat kayak PSG, Bayern Munchen, itu kan gua rasa ya itu kenapa kita sebut Liga Tani juga karena ya mereka aja yang juara. Iya. Dan itu juga sifatnya bukan yang kayak setahun atau 5 tahun lah. Kategorinya mereka bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 12 tahun. Iya. Gitu sih. Benar-benar. Jadi Premier League kompetitif nih ya. Mas sampai sekarang Harusnya gua masih ya. kompetitif sih. Oh, makanya Arsenal nggak juara-juara gitu sampai sekarang. makanya Ya gue nggak tahu kalau faktornya mungkin Mamet bisa jawab kalau misalnya kenapa 2004 ya. Oh, Ini digoreng-goreng aja. 22 tahun loh, Met. Enggak masalahnya, maaf, kita nggak sampai peringkat 16. Iya. Maaf ya. Udah seenggaknya ya. Iya. Benar. Iya, iya. Tapi gue masih berjuang dari degradasi loh waktu itu. Masih ada perjuangannya. Arsenal juara kagak nih pada akhirnya jagain Money, bro. trofi. Money, bro, buat klub itu udah money, bro. Gak bisa. Tapi ownernya pelit tetep. Percuma dong. Gue udah beda sih. Oh udah beda ya. Sekarang Karena belanja jor-joran ya. Emirates juga udah. Benar. Nicolas Pepe nih dulu nih. Iya Aduh. benar. Oh, Tentu itu tim terbaik. ngasal ya. Cap cip ya. 80 juta tuh ya. Ya Allah. Lu ngeliat, lu pas ngeliat Nicolas Pepe saat itu gimana? Gue udah bilang sih itu nggak akan cocok sebenarnya gaya tipikalnya Arsenal. Ya. Itu dibeli dari mana? Valencia ya? Bukan dia dari Prancis Rennes apa ya? Oh, Apa? sekarang dia di Valencia. Atau Lille kayaknya Lille kayaknya. Kayak dia cukup improve sebenarnya di Lille, tapi menurut gue memang dari segi gaya bermain yang terlalu benar-benar apa ya kalau bahasa orang Indonya nih nyisir pinggir lapangan. Benar. Cuman ya udah Kayak Andik deh dia, Andik deh. lari-lari sampai depan juga bingung. Benar. Nggak ada visinya. Karena dulu Arsenal tuh sebenarnya ngincernya lebih ke Zaha sebenarnya pada saat kedatangan PP. Cuma dari option boardnya itu malah ngasihnya Nicolas Pepe karena kan udah kebanyakan kan sistem sekarang kan head coach aja kan Iya. bukan lagi dia sebagai direkturnya juga kan tapi lebih ke coachnya. Jadi makanya ketika gue sebagai coach nih misalkan gue pengen punya winger baru nih misalkan profilnya kayak Zaha misalkan kayak kemarin kejadian Arsenal. Nah itu nanti dari board akan ngolah lagi nih mana yang bisa mungkin potensial untuk dijual lagi nantinya apa segala macam itu jadi bahan pertimbangan dari sisi board juga. Kalau dari coach mungkin gue fokus sama taktikal gue gimana gue bisa jalanin taktikalnya. Tapi kalau dari sisi board pasti mikirin dari sisi bisnisnya juga nanti gitu. Cuman jatuh investasi bodong gak sih? Betul. Apa Arsenal nggak punya HRD? Kayak oh ini bagus gocek dikit. Nah, ini boleh nih. Iya, Tapi boleh. sebenarnya Iya. Arsenal lumayan punya track record yang bagus dari Liga Prancis sebenarnya. Oh iya sih. Iya. Kayak- Banyak pemain Arsenal datangnya dari Liga Prancis juga. Sanogo. Kan dari terlalu muda lah menurut gua. Oke. Beda levelnya sama kayak Pepe, Giroud, Debuchy. ya Lacazette. Itu kan pemain-pemain juga yang emang apa ya bisa dibilang yang datangnya dari Liga Prancis Iya lah. benar. Gitu dan mereka improve di sana dibawa ke Inggris ternyata memang nggak Flop. cocok sih. Lacazette kenapa dijual ya? Padahal waktu itu Kalau sempat bersinar menurut loh. gua Artetanya sih
dia nggak suka orang yang terlalu powerful di ruang ganti. Bahkan Berarti dia ada Oh, yang Yeping gitu ya. bukan yepingnya sih, tapi lebih ke dominan bisa ada potensi untuk Konflik apa ya? gitu di ruang ganti gitu ya. Provokatif lah ya. kayak Vinicius gitu ya. Kevin Oh, itu, iya. itu sih dibunuh langsung sama. Iya. Sebenci Gak itu bisa ya. handle Vini itu. Vini Mbappe ternyata punya klub coy. Apaan? Kemarin gue baru baca. Oh, Mbappe gue tahu punya, tapi Punya kalau Vini klubnya. apaan? Klub apa? Ada. Klub malam, Klub bukan. bola. Liga Prancis apa kalau nggak salah? Dari klub Prancis, tapi nggak tahu divisi berapa. Oh, gila dia. Kalau tahu juga Punya baru klub beli ya. kok, setahu Gitu-gitu gua. punya klub ya. Iya, Nggak lebih ke saham aja sahamnya Oh, maksudnya, saham. bukan punya klub, ya maksudnya saham yang besar mungkin. Punya Ada shareholder dominan. dia di situ lah ya. Courtois juga baru beli klub loh, setahu gue di Liga Prancis juga kalau nggak salah. Bayangin gajinya berapa berarti bisa Buset. naruh saham segitu. Anjir. Tapi masih dikatain monyet ya, dia punya klub gitu ya. Yoi, Ya Allah, sian Iya, banget. berarti kan Wah, lu Sian rasis, sih. lu Enggak rasis, lu kesian. Bar. Masih dikatain kan bukan gue yang ngatain. Oh, dia Agar ganteng. Enggak itu. Dia. Ini ganteng, Vini ganteng gila. Vini ganteng lah. Masa Vini monyet. Kan yang ngatain banyak yang ngatain monyet. bukan jatuhnya gua. kayak pemain Benfica ya. Ngomongnya gini lah. Apa? Ngapain? Bising-bising. Tetep ya Allah. Janganlah. Nggak boleh Vini. MU Maaf ya. totalnya ganti-ganti pelatih berapa Aduh, kali tuh? udah deh, nggak usah dibahas deh itu. MU ada kali dari zaman Fergie ya, kayaknya 8 apa 9 ya? Jadi terakhir itu 2013 yang 14 2012-13 musim terakhirnya. Musim pertama tuh Moyes 13-14. Tuh ada Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Ole, Ragnik, Ten Hag, Oh iya. Amorim 8. Soal knowledge. 9 sama Carrick kan juga pernah ngeliat ya. Oh, tambah Nistelrooy pernah juga kan. 10. Oh iya. Sementara ya. Iya, kalau itu nggak caretaker. usah terlalu dihitung lah, cuma 3 match gitu. Iya 8 lah, kurang lebih 8. Nih sekarang Carrick ya kita lihat aja lah Butuh apakah pembuktian ya. betul apakah akan jadi Ole kedua, kita lihat aja ntar sih. Tapi Ole bukannya bagus ya waktu itu? Ya awalnya bagus, semua bagus bersinar Bahkan di deh tahun awal. terakhir kan dia peringkat 2. Iya. Ole iya, cuma kan tetap fans MU kan balik lagi ke fans MU yang berisik. Pengen buru-buru. Glory Iya, Hunter. nggak bisa. Udah kita nih udah kayak Liverpool dulu deh. Liverpool dulu kan Reverse-nya lah ya. perlu gitu penyesuaian. Dulu kita bosen kan juara terus gitu kan. Sekarang ya udah waktunya kita Haus puasa. ya, haus trofi ya. Nggak apa-apa, gue nerima sih. Nerima lah. Masih belasan tahun kok. Masih belum puluhan. Nanti kalau udah 30 kabarin gue dah. Baru deh. Gue mulai nyari. Kayaknya Bournemouth menarik sih. Gue pindah ke Bournemouth sih kayaknya. Play gitu. Ya, jadi nggak ada pressure kan kita dukung. Como juga bagus kan? Boleh sih. Komo terlalu jarum sih. Terlalu jarum ya. Jangan deh. Tapi menarik juga kalau bicara Como juga menurut gua lebih gua nggak tahu sih. So far yang gue lihat entah dari Fabregas atau pemain-pemainnya yang scale up ya. Iya. Cuman menarik juga sebenarnya Fabregas. Cuman balik lagi ya kalau misalkan nanti ada klub gede yang mau ngover dia untuk jadikan dia head coach, jadi tantangan baru juga sih. Iya. Arsenal nggak sih? Ke Arsenal nggak sih? Kok Arteta nggak juara kayaknya Fabregas Possible kan nggak menurut possible nggak sih? Enggak sih, gue chance saya masih agak Fabregas kecil megang sih. Arsenal. Nggak percaya nih pelatih gelar. One day mungkin, cuman mungkin. kalau bicara kayak after Arteta gue belum tentu si yakin itu sih sebenarnya, dan gue juga nggak yakin Arteta di tahun ini ketika nggak juara pun bakal dipecat. Dilihat dari beberapa kompetisi yang juga dijalanin sama dia juga, maksudnya kayak championnya gimana, oke, FA-nya gimana, Banyak lah ya. Carabao Cup-nya gimana juga. Partisipannya gitu, tapi tetap Ya yakin kan aja. kita, gue nggak bilang ininya kan, tapi kayak kalau UCL final, kalau misalkan IPL Kalau ya. sampai, ya kan kita Ya kalau nggak nggak kan kalau dulu, tapi Itu kan bisa belum dibilang- juaranya loh, kalau finalnya dulu, kalau dulu. itu kan bicara ke depan ini Iya. kan, kita nggak ada yang tahu. Konsistensi dalam partisipan itu bisa jadi Iya. apa namanya perhitungan dalam pemecatan. Kenapa kalau klub Bener. kemarin di 4 turnamen bisa sampai akhir semua terus dapat approve dari beberapa ya pandit ataupun juga orang-orang yang suka bola kayak applause lah sama klub. Kenapa kalau misalkan Arteta bisa melakukan hal yang sama, kenapa nggak dapat kayak gitu juga menurut gua? Tapi beda nggak sih, Matt? Kalau klub kan dapat piala. Bener. Dapat. Tapi kan di beda tahun, maksud gua di tahun itu dia itu bahkan kayaknya nggak dapat nggak ya dia final ketemu Chelsea 2 kali. Nggak dapet itu Nggak kan. dapat kan? Dapet final, dapet yang penalti tuh sama Chelsea tuh. Yang Kepa tau nggak sih? Oh Ini iya. dapet yang Van Dijk. Iya, dapetnya domestik kan? Iya, piala, Met. Iya, maksud gue dapetnya di Iya, domestiknya, maksud gue di klub domestik. Tetep piala, tapi Tapi tetep kan Arsenal piala. masih
masih terbuka apa? empat-empatnya. Oke. Beda sama MU. Ya, kalau MU mah izin. ya emang partisipan dari awal, semua kompetisi partisipan. Nggak Tapi apa-apa lah. tapi nih Matt, menurut lu kalau misalnya emang Arsenal nggak juara lagi nih season ini, lu masih yakin sama Arteta? Udah nggak sih? Gue pengen dia approach-nya balik lagi ke pertama kali dia, bukan pertama sih, tahun kedua dia Di Arsenal. di Arsenal sih yang permainannya lebih atraktif, lebih Oh, berani. Meskipun mungkin ada kondisi-kondisi kena counter apa segala macam. Cuma gue dari segi penikmat Arsenal main tuh lebih menikmati sih. Karena kalau lu dengan main kayak gini hati-hati, takut apa segala macam lu masih kalah, Mm-mm. terus lu main kayak kemarin kalian mendingan main bagus sekalian aja gitu menurut gua. Kalau misalkan main bagus kan hasil menurut Seenggaknya gua- enak dilihat. iya, dan gitu. hasilnya menurut gua bisa lebih kelihatan sih gitu menurut gua. Kalau dulu main bagus kendalanya waktu itu Saliba cedera apa segala macam. Kalau sekarang kan istilahnya lu punya backup yang lebih rapi lagi sekarang dibandingin kayak dulu. Dan lu sekarang main lebih pasif, ngandelin set piece, terus ya lebih berhati-hati lah menurut gua. Oh, Dan kurang main cantiknya berarti. menurut gua kurang. Untuk Iya. Dan itu menurut gua downgrade dari tahun 2022 sampai ke tahun sekarang tuh semakin lama semakin turun karena gua nggak tahu sih apa pertimbangannya ya. Kalau banyak yang pandit bilang oh Arteta wise apa segala macam, cuma menurut gua ya kalau lu kayak gini kalah juga ya buat apa lu Main sosok wise. safety gitu Iya, ya. buat apa lu sosok wise tapi lu nggak ada resultnya juga, mending ya lu anggap setiap pertandingan lu final aja. Jadi maksud gua lu all out Oh, iya. sama pertandingan lu di hari itu gitu. Urusan besok apa ya udah besok gitu. Mungkin Arteta takut pemainnya cedera kalau misalnya Iya, main terlalu ini. all Jadi dia out. lebih hati-hati, Matt. Nyatanya Makanya sekarang cedera semua kan juga. iya, kalau set piece doang kan minim cederanya tuh kan cuma ngandelin cedera set piece semua. nih kan yang nggak Saka, usah. gonta-ganti, kayak Havertz juga off lagi. Banyak menurut gua pemain Arsenal sekarang Iya. di Februari ini banyak yang cedera lah, injury lah. Kayak Havertz ya. Katanya isunya berotot dia tapi cedera tapi mana Itu sih? dia. Gua nggak tahu. Emang medianya bohong juga sih Arsenal ya. Tapi kalau untuk dari segi postur berubah gak sebenarnya dibandingin terakhir di Chelsea ya? Chelsea. Oh iya, kok Chelsea keren Klemer peng. banget ya. Iya. Harusnya sih sebenarnya. Chelsea. Kayak bukan main bola. Sekarang Samina-mina ya. Wato nah. Iya. Tapi lu menurut lu kalau misalkan ini Carrick, selain Carrick misalnya ini Carrick kan belum apa namanya belum official yang pelatih benar-benar kayak pelatih Iya, kan. masih caretaker sih. Menurut lu siapa yang cocok gantiin? Yang cocok gantiin ya. Atau lu setuju kalau Carrick diperpanjang, maksudnya di Currently iya. Karena yang udah ditetapin biasanya blee. Nggak apa-apa daripada ganti tetap Blay juga mendingan yang itu aja gitu. Satu itu karena mungkin kita lihat juga Carrick kan build-nya dari legend MU juga kan. Beda sama Ole, sama nih sama Ole juga kan legend MU nih, sama-sama legend MU, tapi kayaknya Carrick lebih wise deh. Maksudnya dari pola permainan juga kan dia ngerti, karena mungkin dia dulu kan jadi gelandang penghubung, ngerti lah gitu kan, bisa ngedisiplinin orang depan sama orang belakang gitu kan. Kayaknya lebih pendekatannya lebih bagus lah ke pemain gitu. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga nanti Rashford mungkin bakal ditarik lagi. Pelatih. Oh, gue kira pelatih. Oh enggak, Rashford. banget tiba-tiba Rashford ngurusin rambut aja nggak bener ini lagi pelatih. Enggak deh. Barangkali bisa narik lagi Rashford dan ngedisiplinin lagi gitu Ya, kan. tapi kalau worstnya emang dia harus diganti. Harus Carrick, diganti siapa? ya. Pengen ya kalau kepengen Enrique Siapa? sih kayaknya. Enrique. Sih. Enrique PSG. Enrique PSG karena kan Mimpi sih. yang satu itu. Tapi kan dia ada kemungkinan tahun terakhir dia di PSG kan, karena dia udah mungkin udah mau ngejar apa lagi gitu di PSG. Paling ngurusin makam Dan yang anaknya. Iya benar. Gelap-gelap. Benar. Makamnya di Instagram ngomong. Wah, Oh, lu pokoknya lu parah lu. Sager Al-Jaidi lagi. Ada ya. Marga Al-Jaidi. Ya. Mr. Enrique, I'm sorry. Berarti lu pengen Enrique sih kayaknya yang paling possible Enrique sih. Klopp nggak pengen Klopp. Klopp Wah, kayaknya berantem nggak? kasihan Kloppnya sih. Menurut gua kasihan Kloppnya, dia ini udah di Red Bull udah enak jabatannya Tapi gitu dia kan. udah nge-stat juga kan. Kalau di Inggris dia cuma mau balik Liverpool Oh, juga pasti. Iya nggak mungkin lah, kayaknya kode etik lah. Nggak sih dia? Kode etik lah, kayaknya Zidane. Zidane enggak deh. Soalnya enggak ada CR dia. Pemainnya nggak bintang ya. Iya. Xabi Alonso nggak mau. Xabi Alonso nggak tahu jadi 3 back lagi enggak deh. Pokoknya siapapun Oh, pelatihnya masuk ke 3 tapi back?
kurang suka kalau di MU karena DNA-nya ini DNA 4 back, kick and rush 4-4-2 sebenarnya MU-nya. Emang MU punya DNA dari dulu? Dulu ada, sekarang ya kan DNA nih kan namanya mungkin berevolusi atau apa kan jadi Darwin jadi Darwin sekarang. Benar. Lagi jadi Waduh. monyetnya ya. Darwin Nunes ya. Gila. Ya harapannya itu sih. Jadi balik lagi tetap ke 4 back, pak ke 4 back entah 4-3-2, 4-3-3, 4-4-2 atau 4-2-3-1, apapun itu yang penting 4 back. Nanti lo 352. Enggak bisa. Bukan Juventus, maaf. Bukan Rizky Ridho Juventus. nggak mau beli? Rizky Ridho boleh sih. Lumayan nambah penghasilan jual jersey kan. Kita bisnis aja sekarang mah. Juara kan susah nih, jadi seenggaknya tarikin Tom Haye siapa lah itu kayaknya. Narik follower Indo ya. Bener, gampang netizen. Lu suka MU tuh dari kapan sih? Gua suka MU pokoknya dari gue lupa kapan persisnya. Cuma pas berarti 2007 2008 kalau nggak salah. 2008. Yang KR final lawan Chelsea. Chelsea. John Terry kepleset ya itulah. Dulu mulai jatuh cinta. Mulai jatuh cinta dan yang bikin gua jatuh cinta tuh sebenarnya Ryan Giggs sih. Oh, Ryan Giggs berarti bukan Cristiano. Iya, terlalu umum lah itu, terlalu umum lah. Oh, lu pengennya Agak beda dikit lah. Tapi emang bener karena Giggs dan gua nggak pernah nemu orang namanya Giggs selain dia gitu. oh Dan lihat skillnya juga bagus dan dia kayaknya untuk pemain kelas of 92 dia yang salah satu yang paling wise lah. Yang gue lihat jarang berantem atau apa gitu, jarang egonya tuh dia bisa ngatur ego dia lah gitu. Emang sosok seseorang lah di lapangan gitu. Emang sebagai sosok di lapangan Ronaldo aja nurut gitu sama Giggs gitu lah. Gitu sih gue kalau ngeliatnya. ada gigs di sini mau ngomong apa? Jadi sebenarnya kita udah nyiapin. Iya, ya Allah. Gila gue nggak bisa nih begini-begini nih. Nggak bisa gue. Jangan nangis dulu. Nggak bisa. Nggak mungkin soalnya. Giggs gila. Berarti Kecegat di CGK. harapan lu Ger sebagai fans MU season ini gimana? Season ini deh. PD nggak masuk Champions League Iya. bertahan di 4 besar? Empat Secara besar kan ya. berkompetitif banget nih. Chelsea beda 1 poin kan sama MU. Gue boleh ngikutin jawaban Mamet gak sih? Kita ngelihat Maret dulu. Nggak, pokoknya sebenarnya gini, MU gue kalau ngelihat lawan klub Big Six, kayaknya kan Big Six tinggal Chelsea sama Liverpool apa ya kalau nggak salah. Pokoknya ada 2 tim lagi lah yang susah lah. Gue tuh lebih khawatirnya MU justru ketemu tim-tim bawah gitu. Karena mentalnya tuh ikut-ikutan jatuhnya. Gitu. Tim-tim yang low block gitu. Nih nanti kan kita lihat aja lawan Everton. Pokoknya kalau lawan Everton sama Crystal menang gue pede sih. Oh, pede ya. Pede. Kalau itu lawan 2 itu menang win streak, sisanya gue pede sih. Lebih nggak kreatif aja sih sebenarnya. Sisi MU kan kita tahu dia kick and rush, dia ngandelin counter attack. Itu sih menurut gue yang ngebuat Benar. dari sisi MU ketika lawan-lawan. Tapi open play match seenggaknya. Oh ya nggak apa-apa. Open play atau Open set play. sama. Tapi open play. Sama-sama Pasti. gol. Sama-sama satu. Intinya Susah MU soalnya iri-iri nggak bisa set piece Kalau gitu. ketemu Jasin, iya. Apa? yang you still win the game apa? Iya. Lu bulan 3 gol, golin 4 gol, Gol. still win the game. Benar. Akhirnya itu waktu itu tetap poin. Lagi juga kalau mau Nggak open play apa-apa. juga nggak bagus-bagus amat mainan MU. Tapi Mbumo oke sih. Oh, individual. Kita bicara Ya apalagi yang bisa dibanggain, Matt. Oh iya makanya. Sekarang kita mah ngelihat apa yang bisa dibanggain deh. loh. Kita ngedukung tim nih. Jangan terlalu bangga, Mas. Gue masih mending lah dibanding musim ini. Gue masih Senin gue masih ceria kadang-kadang gitu. Coba kalau musim kemarin ya Allah. Ya, Oh, sedih ya. gue ngeliat kayak Persiba Balikpapan nih masuk Premier League gitu, udah kayak gitu. Berarti Sagra Jaidi meyakini Persiba Balikpapan jelek. enggak jelek, tapi enggak di Premier League aja kelasnya gitu. Enggak jelek. Kalau negara lu ngikutin nggak? Tapi 4 besar Negara- masih percaya nggak? 4 besar. Ya, 4 besar Peringkat 1 percentage kali ya, Nggak. percentage aja. Tebakan lu. Nggak, Tebakan lu percentage. 1 sampai 4. Enak lu jadi nebak Arsenal nomor 2 lagi. Oh, oke. Boleh, Arsenal udah pasti 2. Yang pertama dua sih, tuh. pertama City. Nah, Ketiga gua Aston Villa. Liverpool deh kayaknya deh. Serius lu bisa bounce back Liverpool? Liverpool bisa bounce back. Padahal lagi beli lo musim ini. Bisa nggak ada yang nggak mungkin kok. Liverpool ketiga, keempat kemungkinan Nah, kalau ngomongin- antara MU Chelsea lah. Kalau ngomongin yang enggak ada yang nggak mungkin, Arsenal bisa aja juara, Ger. Lu Kecuali kenapa yakin Arsenal lah, banget? kecuali Arsenal doang. Enggak, lu emang personal sama Arsenal, Ger. Personal aja. Iya. Serang dia. fans Harus Arsenal, nothing personal, bro. Tanya dong, emang ada fans Arsenal besar nggak di sini? Enggak, fans Arsenal tuh ngeliat apaan sih kalau nggak tahu. Lu lihat apaan, Matt? Iya, ngeliat apaan coba? Banyak. Ngeliat apaan? Higburi, apa? Higburi. Jersey. Invisible. Jersey Arsenal O2 dulu. Aduh,
Kayaknya itu doang deh yang bagus deh. Enggak lah. Kita punya gaya bermain, bro. Benar. Iya sih, benar. Tapi kuping caplang nggak punya ya. Berarti Trofi kuping Juara sama caplang. siapa sih? Trofi kuping Oh. caplang. CL. CL. tapi lu yakin MU 4 besar? Ada kemungkinan, yakin lah, bisa lah. 4 besar. Soalnya harga mati sih harusnya ya 4 besar tuh. Karena mau nggak mau nanti kan ngaruh ke kemungkinan pemain yang akan datang di musim depan gitu Karena kan. bermain di UCL. Gitu. Iya, betul. Jadi daya pikat juga lah gitu Gue kan. pengen 1-4 nih. Hmm, Sebenarnya gue apa? juga nggak Kalau terlalu lu yakin gimana? Arsenal 1 juga, cuma Nah, gue pengen taruh apalagi Arsenal 1. gua. Nah, lu Apalagi tetap- gua gua dia pengen kagak tetap yakin Arsenal apalagi gua coba. Tetap optimis Gue lu. jujur, makanya gue bilang Nah, iya, gue pengen tunggu sampai Maret. Pengen tahu pendapat juga kan? Iya. Gue Coba. Arsenal tetap 1, Hmm. 2-nya ada City, 3-nya ada Chelsea, Heeh. 4-nya Aston Villa. Chelsea bisa naik tuh. Bisa naik. Gua masih masukin Arsenal. Kalau MU gua mana anjing? Iya, masalahnya Gak bisa, itu personal, yang personal lu berarti. Bukan gua. Kita Iya. bicara pertandingan-pertandingannya MU aja, Gar. Lawan tim papan bawah gue nggak begitu yakin. Kalau kemarin jujur lawan City, lawan Arsenal, itu memang Hype-nya ya? emang cocoknya MU tuh lawan Big tim-tim match. yang kayak gitu, betul. Iya, menurut berarti gua. MU musim depan lawan 6 tim itu doang aja udah ya. Iya, benar. Ditonton ya. Kita liganya kita bungkus. Iya, sisanya Bagus sama Big Match. sisanya gacha deh udah deh. Bentar, kita pause dulu dikit. 2 hours later. Nah, ngomongin negara, Gar. Pildun ya bentar lagi ya. Iya benar ada Pildun. Kira-kira lu dukung apa dulu deh? Kita sampai situ dulu. Gua Pildun ya. Gue kepo deh, soalnya dari gua kenal lu, gua nggak pernah tahu negara lu tuh sukanya apa. Gue negara ganti-ganti sih, Bet. Gue tadinya Benar. Prancis kan. Gue pernah ngomong di episode sebelumnya, emang negara tuh kadang ganti-ganti. Iya, benar Prancis. Kayak tapi kalau untuk sekarang ya, gua lebih kayaknya ini mah jawaban disenangi publik lah. Gue pengen Portugal sih. Ini jawaban disenangi kayaknya Portugal Ada chance. harusnya ada gitu. Kalau apa namanya ya, ibarat kata ngelihat komposisi pemain, terutama pemain tengah ya, kekuatan Portugal kan di tengah ya. Komplit-komplit Lagi komplit-komplitnya, gue nggak bicara CR-nya lah, ini Portugalnya lah gitu. Gue pengennya sih keinginan ya Portugal gitu, meskipun secara di atas kertas Spanyol lagi wah lah gitu. Cuman kan kemarin juga kalah di Nation League kan. Iya, makanya kayaknya Portugal boleh sih. Cuma menurut gua satu kelemahannya Portugal. Apa tuh? Pelatihnya. Betul. Martinez, pelatih Roberto Belgia. Martinez yang Oh sekarang Roberto ya? Iya. Yang bekas ngelatih Everton juga kan dia ya? Hancur masalah itu pelatih udah pegang. Iya, komposisi Belgia nggak percuma ada. kan Nggak kemana-mana komposisi juga. Benar. bagus-bagus pelatih blee. Tapi yang pasti bukan Brazil deh. Oh, Udah kalau deh. Brazil gua juga. Brazil udah enggak deh. Kayaknya Don Carlo gininya enggak deh di Brazil. Menurut lu Kayaknya Argentina ada chance gak? udah deh, cukup deh, Cukup deh, ya? cukup deh. Messi udah Udah Argentina pemainnya udah pada tatoan Piala Dunia semua di sini, kayaknya gantian Portugal deh sekarang deh. Ya gue juga sebagai fans Argentina juga menurut gue Portugal ada chance sih. Iya. tapi kalau gue senang kalau Portugal juara entertainnya jadi lebih panjang. Iya gitu, Entertain animonya antara kan animo Messi Ronaldonya ya. itu loh, balik lagi, Tapi bener. kalau Ronaldonya taunya dicadangin semua terus. Nggak apa-apa. Dengan piala itu. Sekarang gini deh, Sebel gak lu? Ronaldo dulu Euro emang sebagus apa sih? Kan yang nyelamatin juga si Eder Dadang tuh, Eder Dadang. Dia ya. cuma nangis gini-gini. Iya, cuma ya So Allah. mantep ya. Iya, Kayak cuma nggak kayak apa-apa, tetep kan dapat Tapi kredit. kakinya perban itu Perban. kakinya. Nggak apa-apa. Bukti dari Nunjuk-nunjuk. Iya, bukti dari apa namanya? Ambisi dia. Intinya kalau Portugal mau juara, CR-nya cedera, nangis deh udah. Tapi di ini ya, di match ya. Kayak acara-acara RCTI. Iya. Nangis. Juarain udah. Nggak apa-apa, Madun juga gitu kok dulu. Tapi dari pemainnya juga pas juara itu kan nggak ngakuin ya kalau CR terlalu apa ngarahin gitu, so nge-coach. Pada nggak peduli juga kan. Iya, lebih ke nggak peduli. Kasihan ya. Iya tapi so mantep gitu kan ngarahin. Ya NPD lah, orang-orang sebenarnya nggak bakal NPD. kedengeran lah kalau segitunya sih. Karena bahasanya Portugal juga, Pet. Kagak ada yang ngerti itu. Enggak, lebih ke gak nyampe, itu kan stadion segemuruh. Iya. Gak bakal Kecuali nyampe zaman sebenarnya. Covid. Benar. Iya benar, Iya. itu orang piwit-piwit Iya. aja lagi godain cewek itu kan Iya, stadion. nggak akan, iya. Tapi zaman itu nonton Tukang bola, parkir juga kerja. nonton bola di zaman Covid itu lebih original ya. Iya. Lebih Wah. lapangannya tuh dapat gitu. Iya. Ya, Iya. yang Munchen lawan Barca tuh yang 82. Muller juga yang nyuruh, Leroy, lari no kan kedengeran tuh. Oh, lu Gila. Portugal. Portugal Tapi gua- artinya sepanjang lu dukung negara, yang paling konsisten negara apa lu?
Kayaknya kalau ngelihat dari 2014 ke atas, gue ngelihat Prancis sih yang title contendernya ada terus gitu ya di setiap ini tuh Prancis sih, karena Ya, udah 2 final juga kan, gitu. Kayaknya Prancis. Cuma ngelihat Prancis sekarang kayaknya tengahnya terlalu menyerang sih gue lihat. Tapi sampai Deschamps juga ada media ngomong Deschamps sampai udah kebingungan tuh, semua pemain bintang rata-rata. Bener gitu, masa kalau kita ngelihat Prancis sekarang, lu lihat tengahnya deh. Iya, semuanya punya menit bermain lagi Iya. di klubnya. Cuma ya tetap concernnya adalah egonya si Mbappe ini nih. Sekarang kayaknya Mbappe ini so mantep total deh gue Star lihat. apa star syndrome menurut lo? Mbappe tengah-tengah sih kalau kata gue. Masih tengah-tengah sih. Antara star dan star syndrome gitu, karena dia perlu buktiin lebih banyak, karena dulu waktu Piala Dunia 2018 ya. Iya. Itu bukan sepenuhnya Mbappe sih menurut gua. Dia cuma jadi rising star gitu di situ. Kita ngeliatnya Griezmann, Kante apa. Nah, coba nih sekarang saat itu pemain udah pada nggak ada, Mbappe bisa nggak? Apalagi sekarang dia kaptennya kan. Buktiin gitu. Lawan Argentina. Lawan Argentina. Tapi kan tetap nggak menang. Tapi maksud gue ya di Mbappe-nya tahun perform 2022 ya Mbappe yang ngegendong Iya, Mbappe gendong sih. Prancis. Ya bisa juara nggak nanti? Patokannya tetap outputnya kan juara gitu. Balik lagi Ya, Kalau kalau beda, outputnya benar. cuman juara sih iya sih. Tapi Cuma kan maksud gue at least dengan dia sendiri bawa sampai ke final sih menurut gue itu ya dia star sih menurut gue tetap. Menurut gue tetap star dia. Oke. Mau gimana juga. Kalau Tapi kita lihat sindromnya juga ngeri nih orang nih. Wah, kalau sindrom Ngeri sih. Enggak se-highlight itu ya menurut gue sindromnya. Enggak kayak Oh mungkin di klub kali ya, mungkin itu gue ngeliatnya di klub mungkin ya. Tapi kalau di PSG iyalah, kalau dia agak star syndrome iya karena perlakuan dari PSG-nya juga berlebihan iya juga. kan menurut kayak gue. anak direktur aja dia kan di sana gitu. Iya, orang yang di negara juga sebenarnya cukup diistimewain sih. Orang pernah itu kok disewain pengacara dia sama negaranya langsung. Gara-gara kasus apa gitu. Sengketa sama PSG kalau nggak salah. Soal Oh yang bukan royalti, pokoknya harus bayar apa gitu. Iya. kalau misalkan nggak diperpanjang yang kontrak dia habis yang pertama, dia harus tambah 1 dulu baru bonusnya nggak jadi. Lu bayangin negara sampai hadir kayak gitu. Emmanuel Macron yang menyarankan itu apa pengacaranya. Oh, berarti mantep deh Mbappe deh, boleh deh. star syndrome. Boleh deh star aja deh. Sindromnya gue hilangin deh. Iya. Gue terlalu ngeliatnya sudut pandang klub sih ke bawah-bawah ke negara, tapi kalau di negara iya sih. Star lah, dia cukup star lah gitu. Tapi tetap perlu bukti nanti 2026 bisa nggak nih kayak kemarin gitu, kita lihat aja. Tapi kalau negara gue lihatnya Inggris sih. Sepakat gua. Inggris. Nomor Walaupun gue dua Inggris kiper kurang sih. Tapi It's coming home nih berarti nih menurut lo it's coming home nih. Tapi sebenarnya kalau Inggris kita bilang kipernya memang dibandingkan dengan kiper-kiper lain sih jujur iya ya. Pickford terlalu kecil. Iya. Dari sisi timnya juga ya hancur juga. Everton nggak seberapa lah dibandingin sama kayak Courtois apa segala macam yang main di Champion ketemu banyak lawan juga. Cuma menurut gua Pickford masih tetap yang one of the best. Iya. Di Inggris ya. Karena kan nggak ada pilihan lain. Iya. Sebenarnya Ada Dean Henderson. Sheffield kan. Dean Henderson ini sekarang Crystal dia. Oh, Crystal Palace. Pop juga lumayan sebenarnya. Oh, Cuma iya kayaknya Nick Pope deh, mendingan Nick Pope deh. Kalau saat ini ya. yang jadi masalah Jam terbang. Jam terbang. Pickford itu vokalnya di belakang. Makanya kan dia juga sempat jadi kapten juga. Tapi jatuhnya anger isu nggak sih dia kayak gitu tuh marah-marah gitu. Karakter aja sih. Karakter aja. Kalau nggak oke, marah-marah, lu lembut main bola anjing. Tolong dong gitu. Masih. Punten Karena izin kita lihat pada karakter England pemain lainnya menurut gua nggak ada yang sevokal Pickford. Benar-benar. Emang iya. karakter bawahnya sih. Betul menurut gua. Ya kuncinya juga sebenarnya sih mumpung masih ada Harry Kane di prime-nya sama Bellingham di tengahnya mungkin ya. Bellingham biasa. Gue lebih pengen Kane angkat piala. Piala Iya, ya, lebih. kasihan ya. Bukan Bukan kasihan sih. kasihan sih, apa ya? Menurut Ya emang udah deserve aja. Emang deserve aja gitu ya, deserve aja dia. Deserve lah ya. Apalagi dengan dia pindah ke Munchen gitu kan. Sekarang dia bikin trio baru tuh. Iya. Ken Olis. Siapa tuh? Ken Olis sama siapa? Carl siapa yang muda tuh? Barcola. Barcola Barcola PSG. BSG Barcola. Carl siapa tuh ada yang muda tuh 17 tahun? Lagi kan gue tahu Bukan iya, yang dia coba samba depan pemain Hoffenheim tapi malah out. Itu lucu sih. Itu Ya, kenapa kan? tapi gimana Jerman menurut lu gimana nanti nih? Ini tolol banget. Apa? Carl Johnson. CJ. Nol anjing. Gila. Teror. Cuma Jerman agak mengkhawatirkan sih jujur menurut gua dua Sekarang? kali. Iya. Enggak.
Ya dua belakangan. Dua belakangan ini ya. Track recordnya nggak bagus juga, terus gue ngeliat juga nggak terlalu spesial banget. Kayaknya ruang gantinya jelek ya. Maksudnya Lagu harmonisnya lebih pecah ya kurang. kayaknya deh. Kalau ruang ganti gue nggak tahu ya. Sekarang siapa sih pelatihnya di sini? Siapa? Nagelsmann ya? Dulunya kan Hansi Flick. Oke. Yang kayak Sahru kan siapa tuh pelatihnya tuh? Ini Yang galer. Siapa? Galer. Yang galer Joachim Low. Iya. Galer terus cium. Iya, gila. kunci tuh. Iya, tahu 2014 dapet anjing. Itu. Modal dia banyak galer. kosong sih menurut gue. Jerman Iya, bukan betul. berarti dia nggak bisa scale up nanti, cuma maksud gue di sisi striker juga nggak ada yang. Walter Made sekarang. Lihat Newcastle Nggak kemana-mana nih. nggak golin lagi udah. Oh, tapi lumayan lah, seenggaknya nggak full crook banget gitu. Tapi bantai. Bantai ya, UCL kan dia. Digendong Gordon. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Gila begini ya dia. Let him Wingernya cook. juga nggak. Siapa sekarang wingernya? Kayaknya cuma Sane. kayak Sane nggak dibawa. Level- attitude juga sih. Levelnya juga udah bukan Sane yang dulu. Gnabry juga udah nggak. Udah habis juga. Paling Ademi kan Ah iya Karim Adeyemi boleh. Tapi Karim yang nggak Adeyemi. terlalu Tetep mewah. sentralnya di Wirtz Nggak nggak kayak sih? waktu dulu. Yang nggak Mungkin favoritin lah ya Jerman ya season ini. Kayak Havertz juga masih cedera, nggak tahu nih. Havertz kayak cedera lumayan panjang, Panjang. tapi nggak tahu sampai Piala Dunia. tengah backnya juga paling siapa? Sule ya. Ya. Niklas Sule. Rudiger. Rudiger udah Anjis aging, gagal. wah. terlalu terlalu bangun OPJ itu di iya 2010 nih terlalu Tapi 2010. juga nggak tahu Ter Stegen apa masih Neuer juga itu. Tapi kayaknya Neuer sih tetap sih. Last dance ya. Neuer ya. Iya Last Dance harus. Ter Stegen cedera juga kan? cedera lagi. Cedera. Kapan dia? Lama nggak? Nggak tahu dah. Pokoknya kemarin pas lawan Girona Barca nggak main tuh Ter Stegen, bukan Ter Stegen. Ya Garcia. Tapi ya yang penting jangan Argentina sih. Coba kalau Brazil deh, kita kulik peluangnya Brazil di tangan Don Carlo. Menurut lu pada gimana Menurut tuh? gue sebenarnya gue agak sedikit ngeri sedikit sebenarnya. Ada potensi yang kita kan tahu nih pemain-pemain Brazil nih cocoknya sama pelatih-pelatih yang Iya. ya udah lu main aja. Iya. Gue kasih bola, nih lu tendang Mainnya aja. pas tapi tanggung jawab. Iya. Cuma kalau Wah, kita lihat agak Ten Hag tuh ya gue lihat. Agak Ten Hag tuh Ten Hag gitu. mah ada bolnya kan Ten Hag. Iya. Aduh, Di palanya. depan fans Iya. MU. Iya sih dengan Ancelotti di Brazil ya cocok lah ya. Dengan Cocok sebenarnya. pemainan Brazil Karakternya Bobo dia Bonito. harusnya cocok, tapi gue kalau kita lihat dari kiper siapa kiper sekarang? Kiper kayaknya masih Alisson Ederson Si Alisson deh. ya. Tapi Alisson lah ya pasti. Alisson lah. Kalau kita lihat dari track record, back ada Marquinhos. Gabriel. Kalau nggak salah kemarin Ancelotti nyebut 5 pemain yang dia bilang akan dijanjikan minute play itu ada Vini, Rapinya. terus Rapinya, terus ada Richarlison. Gabriel, Joao Pedro. Richarlison. Suruh ngangon bebe, begitu. Kunya diambil nggak ya Kunya ya? Nggak, kayaknya mungkin Kunya bakal dibawa, Kunya cuma nggak mungkin. dijanjikan minute play kayaknya. Iya. Joao Pedro Pedro? gitu. Joe Pedro, oh iya juga itu levelnya so-so semua sih. Middle ya. Jadi Gabriel gimana? Gabriel Martinelli. nggak bakal main. Dibawa mungkin, cuman menurut gua Ya chance-nya menit ya. 80, disuruh bantu defense. Iya. Nah, itu bahas. Substitution aja ya. Tapi Amerika Latin ya, kalau ngomongin bola Amerika Latin, dia kalau menghargai satu pemain itu kalau misalkan dia bisa kayak Neymar kan Iya. dia di Brazil kan. Iya. Dan kemungkinan ini dia jadi mau pensi kan, dia dari sepak bola apa dari timnas Desember dia pensi bola. bola. Oh bola ya. Gantung sepatu. Tuh. Nah, bisa jadi tuh semangatnya atau Iya. kayak Argentina mau menangin Messi. Iya. Menurut gua Neymar belum tentu dibawa juga sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Track record cederanya dia udah terlalu parah menurut gua. Udah kacau banget lah. Parah. Ya. Apa mabok-mabokan mulu lah. Iya. Cewek. Fortnite juga. Kebiasaan orang Iya sih. Brazil Brazil megang duit. Oh, Kalau nggak jadi Benar. mafia. Jadi Iya, kayak Adriano gitu ya. atau nggak nyanyi aja kayak Saminina begini. coba nyanyi dulu dong. Iya enggak dong, udah. Aisyah Nggak ada. Tepeko gitu. Itu 2011. Tapi kalau 4 besar Piala Dunia menurut gua. Oh, 4 besar ya. versi lo. Versi gue ya. Iya. Karena gue bilang Portugal 1 tadi. Yang kedua kayaknya Inggris Portugal seru sih final ya. Kayaknya kedua Semifinalnya siapa aja nih? semifinal ya. Semifinal Inggris Portugal Spanyol sama Prancis kayaknya deh. Iya. Itu 4 besar menurut lu. 4 besar menurut gua. Kalau dulu Mit? Gua Inggris, Portugal, Spanyol.
Satu lagi gue sebenarnya pengen ada kuda hitam baru lagi kan kalau kita lihat. Oh, Maroko gitu. Kemarin kan Maroko. Norway gitu ibaratnya. terus Oh iya, Norway sebenarnya lucu sih. menarik Lucu ada sih. 2 opsi sebenarnya kuda hitam yang di Piala Dunia kali ini katanya Kongo. ada Meksiko sama Norway sebenarnya. Menurut gua Norway ya kita tahu lah halannya. Monster ya. Haaland. Tapi Norway juga bagus kok. Sekarang kayaknya pemainnya kita tahu semua kok. Oscar Bob, ada Anthony Nusa, Odegaard gitu. Odegaard, yaudah. Sorlot ya itu. Ya bagus lah. Maksudnya nggak Kuda hitam lah, kuda hitam lah Patut itu. diperhatikan. Cukup menarik di Meksiko sama Norway. Gue berharap 2 itu Ya ada at least kejutan kalau lah ya. Norway tapi sebenarnya agak berat ya. Gue ngeliat dari grupnya kalau nggak salah dia agak berat tuh. Dia segrupnya tuh sama apa aja lupa gue tapi Gue grupnya belum merhatiin tuh. belum ya. iya, udah dibagi kan cuman masih ada beberapa slot yang Eropa kan diisi. belum semuanya tuh. Jadi menurut gua Norway sebenarnya agak berat cuman gua kalau dia once sudah lewat dari grup menurut gua dia bisa punya chance yang sama gedenya kayak yang lain juga sih. Sama gua agak khawatir sebenarnya sama Haalandnya sih. Ngeliat Haaland di City akhir-akhir ini agak turun. Perform. Apakah dia di Norway-nya bisa banget? Bisa Termasuk buktiin si gitu Odegaard juga lagi turun. Iya. Oscar Bob juga lagi diceng-cengin mulu. Iya. Ya, tapi kalau bela negara beda kasus. Beda. Kadang lebih nyaman kan bisa ngomong Iya. bahasa Viking juga. Agak tentara ya. Bela negara. Ngomongin bela negara kayak tentara banget. Kayak tentara banget ya. Tentara. Gila. Yon Bekang ya. Agak Yon Bekang. Oh iya, tapi gue nggak kalau ngomongin Portugal gue pengennya dia tetap nggak ada di 4 besar. Kalau lu apa aja emang? Oh, lu Messi Tetap ada. Messi sentris berarti lo ya, Messi sentris ya. Messi tetap Iya. lawan kalau bisa ketemu lawan Spanyol lah. Biar finalis 5 jadi 2 kali. Benar. Gitu. Tapi enggak sih. Argen dari komposisi pemainnya sih yang gua enggak terlalu suka. Argen sekarang Tapi gue suka semangatnya. iya. Gue suka Suruh semangatnya. nyangkul aja kalau semangat. Kasih saja sih. Semangat dan semua pemainnya Tapi betato gitu. semangatnya kemarin membuktikan juara juga. Benar. Tapi kalau kemarin ya itu udah Prime lah napas ya. terakhir. Iya. Cuma Argen juga mungkin terakhir Iya, sebenarnya. maksudnya iya lah. Dengan Messi, dengan Di Maria. bisa buktiin gak nih tanpa Di Maria, karena menurut gua Argen sentralnya tuh Di Maria. Maria, justru. gue sepakat. Kalau di timnasnya ya. Gua nggak sepakat. Enggak, gue di Maria. Karena provennya 2 final ada Di Maria nggak ada Di Maria itu beda hasilnya. Tapi Hasilnya beda meskipun either Messi di Piala Dunia kemarin masukin 2 ya Messi ya. iya. Golin 2 tetep, tapi alur permainan tuh Di Maria sih. Gua ngerasa Tapi sentral itu banget. skema golnya di Maria pun juga dari Messi. Kalau yang Tapi entah mungkin faktor luck-nya mungkin ya Di Maria itu ya ya. emang Lebih ke gue lebih suka pemain yang punya apa ya bahasanya kerja kerasnya sih sebenarnya. Di Maria tuh menurut gue load-nya lumayan berat ketika dia main di Argentina, dia naik turun, bahkan dia di menit 60 70 pun sering diganti kan. Iya, Mungkin capek. dari sisi pelatih ya ngeliatnya juga dia apa ya udah takut kedodoran lah dari sisi dia bantu defense apa segala macam. Nah, perannya Messi itu cuman gimana dia bisa Ngatur nyiptain tempo. sebuah gol menurut gua. Messi udah nggak ada di prime-nya yang dia bisa ngelewatin banyak orang, terus Oke. dia lebih passing apa segala macam, dan faktor untuk ngebantunya tuh di Maria menurut gua. tapi Ya, dari mungkin- segi visi. Iya, gua dari nggak- segi nggak- Oh iya nggak sih, ngejelek kalau dari itu segi pengaturan serangan kan Messi juga Wah, sangat ya. ini. Cuman tak kenapa Di Maria tuh sesuatu lah menurut gua. Iya, gua akuin itu. Cuman kalau lu bilang Dia tuh kayak ibarat kata kalau di anime-anime nih raja tanpa mahkota gitu loh. iya. Oh, lu Ya, nonton gua akuin di Maria. lu nonton Kuroko no Basket. Raja tanpa mahkota. Oh, iya, gue motif. mengakui tadi kata Romi benar. Di Maria bagus, cuman maksud gua yang nggak Let's see sepenuhnya ya. nggak Kita let's see ya, kita Iya. lihat Argentina Iya. di Penasaran sih gua Nanti Argentina kita juga. juga main kocokan juga sih. Iya gak sih? soalnya pemain-pemain lainnya nggak ada yang bisa nge-scale Iya. up levelnya Argentina menurut Benar, gua. benar. McAllister ya, Ya, Soso, Enzo, Enzo juga ya begitu. udah. Iya. Mendingan Alvarez Messi lah juga paling udah ya sekarang. Alvarez. Alvarez. Kemarin dia kayaknya, dia tapi starting ya. Starting, golnya termasuk banyak kok kemarin. Ini Lautaro, Martinez ya. Lautaronya bapuk. Lautaronya yang aneh. Bisa dicukur. Di Bener. match pertama. Gak, dia nggak begini nih Lautaro nih kemarin nih. Ada. Aneh. Di match Arab kan bapuk tuh Lautaro. Bapuk ya. Diganti lah Alvarez. Oh, gua- Nyetel bagus. Alvarez sih emang. Gue ngeliat Lautaro cocok main lawan Arab nih kayak pemain Delta sumpah. Gak tau kenapa. Gak gol-gol gitu. Sidoarjo. Iya Sidoarjo. Saya Sagar Aljaidi. Gue mandiri tuh sekarang.
Tapi Alvarez emang cocok sih kalau sama Argen menurut gua karena tipikalnya bisa individual sendiri, selesaikan sendiri, ciptain sendiri. Pas lawan Kroasia tuh mantep tuh. Bisa naik turun juga kan jemput bola. Dia set piece taker juga, bagus juga kan, termasuk sekarang kan. Salah satunya lah dari Lagi Rami juga mau ke Inggris cuman nggak tahu kemana. Siapa? bukan ke Nah, maksudnya ke Ada 4 tim yang mau. Barca juga mau. Nah, kalau Barca nggak punya duit. Udah. Ada rumor Bre, ada rumor Bre. iya Iya rumor ya itu Iya, makanya. iya. kayak MU enggak deh. Cuma kalau dia ke Barca, Kasian. maksudnya Barca punya duitnya nggak untuk belinya. Tuh. Ya, Emang mau Gimana jualan kan apa masih lagi lama, Barca? Hak siar udah. ya kan katanya Mau Lewandowski jual siapa? Jual Laporta Maksudnya sekarang. Lewandowski udah mau kelar kan kontraknya, terus kan gajinya lumayan mahal, itu bisa lah nutupin. Enggak sih kalau biaya transfernya nggak mungkin kecil apalagi ke rival. Iya benar. Minimal ya di atas. Dulu aja Griezmann berapa? 120 ya. 120 itu Iya. Batu pemberantau. Cuma di Barca cuma jadi gondrong doang. Udah Griezmann udah. Golnya nggak gondrong tapi cuma. Gitu. Gitu aja lah, Li. Gitu aja deh. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.